Selamat pagi sahabat Yakum sekalian. Pada pagi hari ini kita bersuka cita karena kita dikumpulkan bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami selalu percaya dan merasakan cinta kasih-Mu ada di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak menyegarkan iman kami. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami. Biarlah firman ini mampu menjadi pegangan di dalam kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Ibrani 1 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sahabat Yakum yang dikasihi di dalam Tuhan, Jemaat Ibrani merupakan salah satu gambaran tentang jemaat Kristen mula-mula. Pada masa itu, kekristenan masih dianggap sebagai minoritas. Sekalipun orang sudah memeluk Kristen, namun mereka juga masih melakukan tradisi-tradisi Yahudi. Selain itu, kekristenan mula-mula juga dipenuhi oleh intimidasi, penganiayaan, dan kekerasan. Kondisi ini dialami oleh hampir seluruh pengikut Yesus di daerah manapun. Meskipun kitab Ibrani merujuk kepada jemaat di Ibrani, namun surat ini ditujukan kepada orang Kristen mula-mula di berbagai daerah atas penderitaan yang mereka alami. Supaya mereka tetap setia mengikut Yesus dan iman mereka diperbaharui selalu. Dalam situasi yang kacau dan penuh dengan penderitaan itu, bukan hal mudah untuk menyampaikan pesan penguatan. Namun, penulis Ibrani memberikan penguatan iman yang cukup menarik. Hal ini bisa dilihat dalam ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan atau surat Ibrani mengingatkan bahwa Allah terus berulang kali dan dengan berbagai cara memberikan pesan kepada umat Yahudi, baik melalui para nabi-nabi, peristiwa, mukjizat, dan banyak lagi. Namun, para nabi tidak sepenuhnya mengalami pesan Allah itu. Begitu juga umat Yahudi yang kadang tidak begitu paham dengan pesan Allah. Dalam diri Yesuslah Allah benar-benar hadir menjadi manusia. Allah yang selama ini dirasa jauh dari manusia tinggal dan bersama-sama dengan manusia untuk menyatakan keselamatan. Allah adalah Allah yang turun gunung untuk bekerja bersama manusia, memberikan teladan dan pengajaran. Yesus adalah utusan Allah yang menjungkir balikkan konsep Mesias dan juru selamat pada masyarakat Yahudi. Seperti kita tahu, sedari perjanjian lama sampai kepada setelah zaman Yesus, orang Yahudi tidak henti-hentinya mengalami berbagai situasi sulit. Berada dalam berbagai penindasan dan penganiayaan, membuat bangsa Yahudi memiliki konstruksi gambaran Mesias yang bekerja dengan keras,
membebaskan dari segala penganiayaan dan penderitaan itu, menjadi raja yang memimpin umatnya kepada pembebasan. Namun, jalan pembebasan Yesus adalah jalan kasih. Yesus membuktikan bahwa melalui kasih pengorbanan, kesetiaan, kerendahan hati, Ia mampu menawarkan pembebasan itu. Dalam ketulusan hati Yesus dengan setia melakukan pelayanan kepada manusia. Pelayanan Yesus bukan tentang pelayanan yang selalu berorientasi kepada hasil yang besar, melainkan tentang bagaimana Yesus memberi kasih dalam setiap pelayanan yang Dia kerjakan, sehingga menjadi pelayan yang benar-benar dirasakan oleh jemaat. Kasih Allah kepada manusia yang tinggal dalam diri Yesus inilah yang menjadikannya tahan uji atas berbagai tantangan yang dialami semasa hidup Yesus. Dan inilah yang dinyatakan dalam surat Ibrani, bahwa Yesus yang telah tinggal dan bekerja bersama-sama dengan manusia, kini tinggal di hati masing-masing orang. Tindakan dan penyertaan menjadi dasar dalam setiap orang untuk beriman dan membebaskan dari segala tantangan. Penghayatan pada kasih Allah ini adalah hal yang memampukan dan memberi daya jemaat untuk lepas dari segala penderitaan dan kesulitan. Sahabat Yakum yang dikasihi di dalam Tuhan, tentu kita selalu berusaha supaya Yakum menjadi yayasan yang terus berkembang dan maju dalam setiap pelayanannya, serta mampu melewati segala tantangan yang ada. Harapan itu lalu kita wujudkan dalam setiap kerja keras, rencana dan rancangan, capaian dan sebagainya. Namun, melalui firman pagi ini kita diajak untuk kembali menggumuli segala kerja keras kita. Apakah kerja keras yang dilakukan bersandar dan berdasar kepada kasih Allah? Apakah segala capaian dan prestasi yang diperoleh adalah hasil dari tindakan kasih yang ada di dalam diri kita? Apakah segala sesuatu yang dikerjakan merupakan cerminan atas penghayatan kita sebagai utusan dari Allah? Atau jangan-jangan kerja keras kita adalah kerja keras yang untuk ego dan nafsu sendiri? Kerja keras yang tidak dilandasi dengan kasih hanya akan menjadi kerja yang kering, membuat manusia selalu haus dan akhirnya kehilangan orientasi pekerjaan. Pekerjaan menjadi sebatas rutinitas atau menjadi semacam medan laga, bersaing satu sama lain dalam satu kantor atau bahkan dalam satu ruangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Segala pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang rapuh karena kita mendasarinya dengan segala sesuatu yang rapuh juga. Pekerjaan yang dilakukan dengan hati jernih dan berlandaskan kepada nilai kasih akan menjadikan pekerjaan itu baik dan tentunya tahan uji. Hal itulah yang dilakukan oleh Schurer. Dalam segala keterbatasan dan ketertolakan, ia tetap berjuang dalam keyakinan dan semangat kasih untuk melakukan pelayanan. Ketulusan dan nilai penghayatan diri ini yang akhirnya menjadi cikal bakal Yakum sampai hari ini. Dan saya yakin Schurer tidak pernah membayangkan bahwa apa yang dilakukannya ternyata bisa berkembang sedemikian rupa sampai hari ini. Natal sebagai peringatan pada kehadiran Yesus kiranya juga mengingatkan kita pada segala teladan Yesus. Penyelamatan dan teladan Yesus adalah pembaharuan yang sejati. Pembaharuan sejati adalah pembaharuan yang dimulai dari dalam diri. Bukan seberapa besar dan dahsyat tindakan yang dilakukan, melainkan seberapa kita memberi cinta dan kasih dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Sebagaimana Schurer. Hal itulah yang menuntun kita pada pembebasan dan pemaknaan. Membebaskan dari rasa bosan karena rutinitas kerja, membebaskan dari ambisi dan ego,
mengakrabkan dan membangun kerjasama, juga memberi kita daya untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Selamat menghayati kehadiran Yesus, selamat menghayati kasih Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Melalui kehadiran Tuhan Yesus sebagai perwakilan Allah, sebagai teladan Allah, kami mau Tuhan untuk memperbaharui diri kami. Memperbaharui dari dalam diri kami, dari pemahaman kami, dari cinta kasih kami. Kami mau memperbaharui diri dan membuka hati, menelanjangi setiap ego dan nafsu kami. Biarlah di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap kami melakukan apapun, kami selalu mendasarinya dengan cinta kasih, sebagaimana telah Engkau teladankan kepada kami. Kami berdoa Tuhan, berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami tekad dan kemauan, karena kami tahu bahwa di dalam kehidupan kami banyak sekali tantangan yang harus kami hadapi. Namun penyertaan-Mu tidak pernah pergi di dalam kami. Engkau selalu memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.